Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur, kita berbangga atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Kita ada di tahun 2021 ini hanya oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Dan itulah sebabnya mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 264. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nomor 264. Mari hai laskar, mari lekas. Mari hai laskar, mari lekas. Carilah Tuhan agar lepas dari setrumu jahat dan keras. Mari teman segera. Sungguh-sungguh bagus dan senang serta Tuhan dalam maha terang. Dengan tenteranya yang telah menang, nanti kau bersenang. Mari Panglima beri pedang, yang firman Allah kuat di perang. Ketopeng selamat perisai iman, mari teman segera. Sungguh-sungguh bagus dan senang serta Tuhan dalam maha terang. Dengan tenteranya yang telah menang, nanti kau bersenang. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa, mensyukuri segala kemurahan-Mu bagi kami sekalian, dan terlebih mensyukuri segala tuntunan-Mu atas segala kemurahan-Mu, dapat memberikan kami waktu yang terindah saat ini untuk berada di sekitar hadirat-Mu, memuji mengagungkan Tuhan di tengah ibadah, di tengah suasana renungan kami pada malam hari ini. Bapa, pimpinlah kami sehingga kebenaran firman-Mu yang kami renungkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu inilah yang kami jadikan sebagai suluh dan terang dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Wahyu pasal 3 ayat 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Inilah firman Tuhan yang menjadi pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus secara langsung kepada jemaat yang ada di Laodikia pada waktu itu. Dan firman Tuhan ini kita akan sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu menjadi seorang pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari perikop firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan saat ini berbicara, atau ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan secara langsung kepada jemaat yang ada di Laodikia pada waktu itu, di mana dikatakan bahwa jemaat yang ada di Laodikia didapati sebagai jemaat yang suam-suam kuku, atau tidak panas, tidak dingin di dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
rupa-rupanya bahwa keadaan dan kondisi seperti ini sungguh menjijikkan hati Tuhan. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku memuntahkan engkau keluar dari mulutku." Jadi saudara-saudara, ketika seseorang berada dalam keadaan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, ingat bahwa keadaan iman seperti ini sungguh menjijikkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, "Aku memuntahkan engkau keluar dari mulutmu." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suam-suam kuku yang dimaksudkan di sini bahwa rupa-rupanya jemaat yang ada di Laodikia menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi tidak mampu menunjukkan perilaku Kristiani dalam menjalani hidup mereka setiap saat. Maka itulah sebabnya dalam teks pembacaan kita di sini, di mana dikatakan bahwa mereka ditunjukkan pengharapan, mereka dibangun semangat hidup berimannya kepada Tuhan, ditunjukkan janji-janji dengan maksud bahwa mereka betul-betul menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati di dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, kita diajari oleh firman Tuhan saat ini bahwa sekalipun dalam menjalani hidup kita di dunia ini pasti ada tantangan, tetapi dari satu segi pula Allah menuntut kita untuk menjadi pemenang-pemenang di balik dari setiap tantangan itu. Maka hal yang penting kita pelajari saat ini melalui firman Tuhan adalah bagaimanakah caranya menjadi seorang pemenang. Yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan di sini adalah membangkitkan semangat beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita diajari firman Tuhan bahwa rupa-rupanya semangat beriman sangat penting di dalam kehidupan kita. Semangat beriman menghasilkan sesuatu hal yang berguna, menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat, membuat hidup kita tidak malu kelak nantinya di hadapan Tuhan. Bahkan pun juga dikatakan bahwa mendatangkan upah atau mendatangkan pahala di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan para motivator pada zaman sekarang ini, bahwa satu prinsip yang selalu ditegaskan supaya seseorang menjadi pribadi yang sukses atau berhasil di dalam hidupnya adalah membangun semangat diri. Para motivator beranggapan, berpikir bahwa ketika seseorang memiliki semangat dalam menjalani hidupnya, maka itulah salah satu caranya untuk menjadi pribadi yang sukses atau berhasil di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan selalu membangkitkan semangat bagi kita. Kita diajari bahwa semangatlah dalam menjalani hidupmu, semangatlah dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan apapun yang engkau temui di dalam hidupmu. Sebab ketika engkau bersemangat, maka Tuhan pasti membuat engkau menjadi pribadi yang menang dalam setiap tantangan dan pergumulan apapun yang engkau hadapi. Mari kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, bahwa ketika Musa hendak melepaskan, memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua pada waktu itu, apa yang selalu ditegaskan Musa kepada Yosua pada waktu itu? Musa berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Kata-kata ini menandakan bahwa perlu Yosua untuk membangkitkan semangat berimannya kepada Tuhan. Sebab Musa menyadari bahwa dalam mengambil alih tongkat kepemimpinan, memimpin umat-umat Tuhan memasuki tanah perjanjian, ada tantangan, ada pergumulan yang harus dihadapi oleh Yosua. Dan itulah sebabnya dia disuruh untuk membangkitkan semangat hidup berimannya kepada Tuhan.
Sebab Musa menyadari bahwa walau bagaimanapun tantangan yang harus dihadapi Yosua, tetapi ketika semangat beriman kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan kemenangan-kemenangan dari setiap pergumulan apapun yang harus dihadapi. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup kita di tahun 2021, memang Allah sudah menjanjikan tentang hidup yang diberkati. Allah sudah menjanjikan tentang masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi ingat pula bahwa di balik dari janji, di balik dari harapan seperti itu, ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan yang harus kita lewati. Dan untuk mampu melewati semuanya itu, hanyalah ketika kita terus membangun semangat beriman kita kepada Tuhan. Dan ingat bahwa semangat beriman kepada Tuhan, itulah yang dijadikan Tuhan sebagai jaminan bagi kita untuk memperoleh kemenangan setiap harinya di tahun 2021. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menjadi seorang pemenang dalam menjalani hidup? Yang kedua yang saya dapat simpulkan melalui firman Tuhan saat ini adalah mengintrospeksi hidup beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang amat penting bagi kita untuk selalu mengintrospeksi atau selalu mengoreksi hidup beriman kita kepada Tuhan. Kenapa hal ini begitu penting? Karena ingat bahwa ketika kita sedang mengintrospeksi atau mengoreksi hidup beriman kita kepada Tuhan, kita akan mengetahui bagaimana kadarnya iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa pentingnya kita selalu mengoreksi perjalanan hidup beriman kita kepada Tuhan? Supaya kita tahu bahwa benarkah kita ini masih teguh, masih kuat, masih semangat dalam hal beriman kepada Tuhan, atau jangan-jangan kita sudah loyo. Jangan-jangan iman kita sudah loyo. Nah, apalagi memasuki tahun 2021, saudara-saudara, memang berkat-berkat Tuhan semakin lebih lagi dijanjikan bagi kita. Tetapi ingat, ada juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan ingat bahwa berkat yang sudah disiapkan Tuhan di tahun 2021 bisa menjadi buyar di dalam diri kita ketika iman kita menjadi loyo. Maka itulah sebabnya kenapa kita mengintrospeksi, mengoreksi hidup beriman kita kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa apakah iman kita ini masih dinamis, apakah iman kita ini masih kuat, apakah ini iman kita masih bersemangat atau bagaimana. Karena kalau iman yang loyo tidak akan pernah menghasilkan apa-apa di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya sangat jelas firman Tuhan di sini berkata tentang hasil dari sebuah iman yang kuat di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menang, artinya bahwa barang siapa yang teguh di dalam Tuhan, dia akan pun juga kelak nantinya duduk bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya. Sebagaimana Yesus telah menang dalam melewati perjuangan untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Dan dia sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di dalam sorga di atas tahtanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira ini menjadi janji bagi kita sekalian. Namun saudara-saudara, kita tahu bahwa ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi ingat, jangan pernah takut dalam menghadapi semuanya itu. Karena ada Tuhan Yesus menjadi penolong yang sejati. Dan ketika kita tetap semangat beriman kepada Tuhan, ketika kita selalu mengintrospeksi, mengoreksi bagaimana keadaan iman kita, supaya kita tahu bahwa iman kita ini sudah loyo atau tetap masih semangat. Dan ketika iman kita tetap semangat, maka inilah yang dijadikan oleh Tuhan. Inilah yang dijadikan oleh Tuhan sebagai alat
untuk menjadikan kita sebagai pemenang dalam hidup beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama menutupnya di dalam doa, dan saya akan mendoakan kita sekalian. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas segala kemurahan, atas segala kebaikan-Mu di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Terima kasih atas segala tuntunan dan penggembalaan-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Terima kasih atas segala tuntunan-Mu. Dan terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu dalam seluruh langkah hidup kami masing-masing. Bapa di dalam surga, terima kasih atas perkenan-Mu memasuki tahun 2021. Dan kami sudah pada hari yang keempat saat ini. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami tahu bahwa sesuai dengan janji firman-Mu, tahun 2021 menjadi tahun di mana kami akan melihat harapan-harapan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kami akan terus melihat bagaimana janji-janji Tuhan terwujud di dalam diri kami ini. Dan sekalipun walaupun masih kami menghadapi wabah virus corona saat ini, namun kami yakin dan percaya bahwa wabah virus corona tidak akan pernah menghentikan berkat-berkat-Mu bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, sehingga kami terus mampu membangun iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Kami terus mampu hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami terus mampu hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya di tahun 2021 ini menjadi sebuah tahun kebanggaan bagi kami, bahwa kami memperbaiki iman kami semakin bertumbuh, kami semakin mengalami peningkatan-peningkatan dalam hal hidup beriman kami kepadamu. Dan begitu pun juga di tahun 2021 ini, kami semakin lebih lagi mengembangkan potensi-potensi kami untuk hidup memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini pun juga kami datang berdoa ke hadapan hadirat-Mu, mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam menjalani hidup di tahun 2021 ini. Kami yakin dan percaya kebaikan, kasih setia-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-berkat-Mu selalu nyata di dalam diri mereka. Dan itulah sebabnya berkati dalam pekerjaan, usaha, berbagai aktivitas kehidupan, jemaat-Mu yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami pun juga berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan bagi setiap jemaat-Mu dalam berbagai rencana-rencana di tahun 2021 ini. Tuhan berkati untuk selalu melihat bagaimana pertolongan-Mu Tuhan sempurna terjadi di dalam hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa, memohon kehadapan hadirat-Mu, kiranya tahun 2021 kami terbebas dari wabah virus corona, supaya kami bisa kembali beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan shalom.